Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Laboratorium Studi Quran dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pada kesempatan hari ini atau kesempatan yang sangat berharga di bulan Rabiul Awal ini, kita akan bersama-sama membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ya. Dan pada hari ini giliran saya untuk membaca beberapa bab, maksudnya 2 bab dari kitab ini, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita membaca, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif hadzal kitab dan juga kepada alim wal ulama yang telah menyampaikan ilmu dan juga berkahnya pada kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai di bab 36. Bab maja'a fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis 236. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Usamah an Syarik an Su'asim al-Ahwal an Anas bin Malik qala inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. Qala Mahmud, qala Abu Usamah yakni yumazihuhu. Jadi kitab ini berisi, bab ini berisi tentang bab an mizahin Nabi, ya, bab yang menyatakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergurau bersama sahabat dan juga bersama sahabat dan juga mungkin istrinya dan lain sebagainya, ya. Oh, ternyata Nabi Muhammad juga sering bergurau, ya. Bukan sering, maksudnya pernah juga ada momen-momen di mana beliau bergurau, tertawa, tersenyum, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari bab ini, ya. Hadis pertama tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas mengatakan, sesungguhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanggil Anas, ya. Wa qala lahu ya dzal udhunain, dan kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, memberi lakop kepada sahabat Anas ibnu Malik sebagai ya dzal udhunain, ya. Dalam syarah di sini disebutkan Nabi ya dzal udhunaini. Maksudnya ini bukan mengatakan benar-benar hai kamu, hai sahabat Anas bin Malik, kamu yang punya 2 telinga, ya, tidak begitu, tapi itu sebagai mizah, ya, sebagai bahan untuk bergurau, gitu. Oke. Selanjutnya hadis yang kedua, hadis 237. Haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayya an Anas bin Malik qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhi li saghirin ya Aba Umair ma fa'alan nughair, ya. Ma fa'alan nughair. Oke, jadi hadis di sini di syarah kitab Syama'il Muhammadiyah di sini dijelaskan, ya, tentang ma huwal mizah.
Al-mizah yakni al-mizah bikasri mim an-nabsat ma'al ghair min ghairi tangqis atau mengurangi au tahkir, merendahkan lahu. Jadi yang dimaksudkan dengan gurauan Nabi ini adalah gurauan yang tidak merendahkan kepada sahabat beliau dan juga tidak mengurangi hal-hal yang terkait dengan diri dari sahabat Nabi, gitu ya. Contohnya tadi yang pertama adalah menyebut Anas bin Malik sebagai Yadul Udhunain, gitu ya. Kemudian hadis yang kedua ini jadi diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini bergaul dekat sekali dengan para sahabat, kemudian juga dengan keluarga para sahabat. Jadi keluarga semuanya ini beliau bergaul dengan sangat baik sekali, ya. Bahkan di antara sahabat ini ada anak kecil yang diberi lakob atau kalau bahasa Arab yaitu diberi kunyah yaitu Abu Umair, ya. Jadi cerita hadis ini adalah Abu Umair ini anak kecil yang bapaknya sudah meninggal, kemudian supaya dia terhibur itu diberikan burung kecil juga, sejenis burung kecil yang diberi nama Nughair, gitu ya. Jadi burungnya juga diberi lakob berupa Nughair, gitu ya. Nah, jadi ini memberi misal kepada kita, ada lelucon juga, gitu. Nah, di hadis ini diceritakan bahwa burung ini mati, gitu ya. Burung ini mati, kemudian si Abu Umair yang juga keponakan dari Anas bin Malik ini sedih kan. Nah, Nabi kemudian berkata kepada Abu Umair ini, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Ya, "Hai Abu Umair, apa sih yang sudah dibuat oleh Nughair sehingga dia mati?" gitu ya. Dalam gurauan ini baginda Rasulullah SAW memberi kunyah, memberi lakob kepada anak kecil yaitu Abu Umair dan juga kepada burung itu sendiri, Nughair, ya. Di mana ia berkata, "Wahai Abu Umair," di antara lagi bahwa, nah dari sini kita bisa melihat jadi Nabi Muhammad memberi gurauan dan juga dari sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW berinteraksi dengan semua umur, kemudian bergaul dengan baik sekali, dengan dekat sekali, dan memberi hiburan kepada anak kecil yang sedang sedih ini dengan memberi mizah itu tadi ya, lelucon itu tadi. Oke, baik. Kita lanjut pada ya, di sini juga ada keterangan tentang bagaimana sebenarnya sebaiknya kita bermizah itu. Berlelucon itu gimana gitu ya. Apakah boleh? Oh, ternyata boleh, tapi ada kadarnya gitu ya. Jadi tidak berlebih-lebihan dan juga seperti di sini di syarah ini disebutkan sebaiknya tidak merendahkan. Kemudian juga tidak menyatakan hal yang bohong. Kemudian juga tidak berlebih-lebihan. Wa yudawimu alaihi, terus-terusan atau bahkan membuli gitu ya. Karena apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan terus-menerus dalam kalau bahasa Jawanya gojlok gitu ya. Atau kalau di stand up komedian itu roasting gitu ya. Li'anna al-mizah ijabul ahqad wa yusiqul mahabat. Karena mizah yang berlebih-lebihan itu justru menimbulkan rasa benci atau dendam gitu ya.
dan juga wa yusiqul muhabat, dan dia menambahkan gengsi, ya. Wal wiqar, dan juga mengganggu martabat seseorang. Ya, seperti itu. Di dalam syarah ini juga disebutkan di antara kadar dari bergurau adalah ini dari Uin Sabulil Imam Syafi'i qauluhu afid tabi'aka al-maqduda bil jiddi rahatun. Manfaatkan kondisi lelahmu dengan istirahat. Yajumu wa'ilalihu bisyai'im minal mizah. Maka dibolehkan, pembenarannya dibolehkan dengan bisyai'im minal mizah. Jadi dengan sesuatu yang bersifat lelucon atau bergurau, ya. Walakin idza a'taitahul mizah falyakun, tetapi jika kamu juga bergurau, bersenda gurau, tertawa-tertawa, ala qadri ma yu'ti ta'ama minal milah. Nah, jadi kadar dari bergurau, bersenda gurau, lelucuan itu boleh-boleh saja, tetapi kadarnya itu seperti garam yang Anda berikan pada makanan. Nah, ini menarik sekali, ya. Karena garam itu kalau kebanyakan di makanan kita jelas tambah asin, ya. Begitu juga dengan guyonan itu sedikit-sedikit saja. Kalau banyak-banyak nggak ada seriusnya, nah itu nanti terlalu asin, terlalu banyak kadarnya justru menimbulkan penyakit, gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut kita pada hadis yang selanjutnya, yakni hadis 238. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Duriyu qala haddatsana Ali ibnul Hasan ibnu Syaqiq qala abna'ana Abdullah ibnul Mubarak an Usama ibni Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah qala qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala na'am inni la aqulu illa haqqon, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau menyebutkan bahwa suatu hari para sahabat berkumpul, kemudian para sahabat ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau bergurau ya dengan kami?" Qalu ya Rasulullah inna tuda'ibuna. Jenengan niku lho Gusti, ya Rasul, nggo juluki kita aja ya, gitu ya mungkin ya, kalau bahasa sederhananya gitu mungkin. Qala inni la aqulu illa haqqon. Ya memang bergurau, tapi dalam gurauan itu tetap pada hal-hal yang jujur, yang tidak hoax, yang tidak mengada-ngada, gitu ya. Bisa nggak ya bergurau tapi nggak mengada-ngada, gitu ya. Nah, sebaiknya memang mengarah ke sana, gitu ya. Duha ini orang yang baik sekali. Nah, itu kira-kira mengada-ngada nggak? Itu sesuatu yang benar, gitu ya. Oke. Kita lanjut pada hadis yang ke-238. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah an Humaid an Anas ibnu Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini hadis yang ke-239 ya. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Khalid ibnu Abdullah an Humaid an Anas ibn Malik anna rajulan istahmala. Ma huwa istahmala? Ay sa'alahu ayyah
ay hamilahu ala dabbah. Ya, ini cerita tentang sahabat yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kuda tapi binatang yang untuk bisa dinaiki gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin minta kendaraan gitu ya, minta kendaraan. Faqala inni hamiluka ala waladin naqah gitu ya. Lantas baginda Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku sudah memberi engkau tunggangan, yakni waladinaqah. Ma huwa waladinaqah? Waladinaqah, yaitu anak dari unta, gitu ya. Faqala ya Rasulullah, ma asna'u bi waladinaqah. Lah, setelah diberikan tunggangan ini, justru sahabat ini bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku berbuat dengan seekor anak unta? Gitu kan? Baginda Rasulullah kemudian menjawab, wahal talidul ibila ilanuk. Bukankah setiap unta itu dilahirkan sebagai anak unta, gitu ya. Jadi maksudnya ya sama saja, sudah diberi kendaraan, ya silahkan ditunggangi, gitu ya. Barangkali kalau zaman sekarang bisa kita ibaratkan dengan sekarang sahabat ini meminta mobil, gitu ya, lalu kemudian diberi sepeda, gitu ya. Jadi sahabat ini bertanya, ma'asna'u biwaladin naqah. Jadi apa yang bisa aku perbuat dengan anak onta ini? Ya sudah ditunggangi gitu. Oke. Hadis yang selanjutnya. Hadis 240, haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahiron wa kana yuhdi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Anna rajulan min ahlil badiyah, jadi ada seorang lelaki dari badiyah, dari suku pedalaman, dari penduduk desa gitu ya, barangkali kita bisa menyebut begitu. Karena ismu Zahiron, bernama Zahir, wa kana yuhdi ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memberi hadiah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadiyatan minal badiyah. Fayujahizuhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dengan lemah lembut beliau memuji dan juga mempersiapkan ketika Zahir ini ingin kembali ke rumahnya. Wa idza arada ayyakhruja, dan ketika dia akan pergi, ayyakhruja, keluar atau pulang kembali, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada beliau, inna zahiran badiyatuna. Jadi Zahir ini orang pedalaman, tapi badiyatuna ini bisa bermakna dia ini bagian dari keluarga kita tapi berasal dari desa gitu ya. Wa nahnu hadiruhu, dan kita ini orang kota, orang bandar, dan baginda amat menyayanginya. Wa huwa yuhibbuhu wa kana rajulan damiman. Kenapa Rasulullah sangat menyayanginya?
karena beliau ini juga adalah seorang laki-laki damiman, mungkin bisa kita maknai sebagai bukan bodoh ya, tapi polos gitu. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu wahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Pada suatu hari, baginda Rasulullah ini mendekati Zahir dan beliau melihat Zahir ini sedang menjual barang dagangannya. Wa huwa la yubsiruhu, dan Zahir min khalfihi, dari belakang Zahir, wa huwa la yubsiruhu, tidak tahu kedatangan dari Nabi. Kemudian Nabi memeluknya dari belakang, ya, dan Zahir ini tidak tahu. Faqala ma hadza, siapa ini, ya, begitu barangkali Zahir. Lepaskan saya, ya. Faltafata fa'arafa, lalu Zahir menoleh ke belakang, wa fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan taulah Zahir ini bahwa yang memeluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la ya'lu ma awsaqa dhahrahu bi sadrin Nabi. Lalu ya Zahir ini juga kemudian menoleh dan menyadari bahwa itu Nabi. Ia pun menetapkan belakangnya menyentuh dada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ketika Nabi merangkulnya, lalu Zahir juga mendekatkan gitu ya punggungnya kepada dada Nabi. Ini ekspresi cultural, ekspresi emosional kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sama-sama kita sayangi karena sama-sama dekat, barangkali seperti itu ya. Bisa juga kalau bagi Zahir tentu juga baginda Rasulullah adalah orang yang sangat dia banggakan, begitu kan, dipeluk Nabi Muhammad, kemudian diajak guyonan gitu ya. Lalu, nah ini sampai pada gurauan dari Nabi Muhammad ini, gitu ya. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yashtari hadzal 'abd?" Ya. Siapa yang mau, ayo dijual, siapa yang mau membeli dari hadzal 'abd, dari hamba atau dari budak ini, gitu ya. Nah ini bagian dari kronologis dari gurauan antara Nabi Muhammad dengan Zahir. Nah ini mengekspresikan rasa sayang, mengekspresikan kedekatan gitu ya. Juga kita bisa melihat ini ekspresi bagaimana Rasulullah SAW itu sangat dekat sekali dengan siapapun tanpa batasan kelas. Bahkan seorang Zahir yang barangkali bahasanya kalau kita bisa menyebut sekarang itu ya polos gitu ya, dari orang desa, dari orang pedalaman, polos gitu, tapi beliau bisa bergaul dengan seorang seperti itu, dan kali ini bernama Zahir gitu ya. Mayyashtari hadzal 'abd gitu ya. Siapa yang mau membeli budak ini? Lalu Zahir berkata, "Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan," gitu ya. Pasti ya Rasulullah, saya nggak akan laku gitu. Ra'ijan ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin indallah lasta bikasidin." Ya. Nah, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi gurauannya itu sedikit merendahkan tapi kemudian mengangkat setinggi-tingginya gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin indallah lasta bikasifin, tapi kemudian engkau di sisi Allah itu bukan
bukan barang yang tidak laku gitu ya. Au qala anta indallahi ghalin. Sebaliknya di hadapan Allah itu kamu adalah orang yang sangat-sangat berharga. Gitu ya. Nah, ini hikmah dari hadis ini sangat indah sekali. Bisa kita lihat bagaimana Nabi bergaul dengan sosok yang juga sangat polos gitu ya. Tidak membeda-bedakan dengan kasta sosial, tapi justru dengan gurauan ini memberikan pujian gitu ya, memberi sekaligus doa gitu ya kepada seorang laki-laki bernama Zahir gitu ya. Lanjut hadis 241, haddatsana Abd ibnu Humaid haddatsana Abd ibnu Humaid qala haddatsana Mus'ab ibnul Miqdam qala haddatsana Al-Mubarik ibnu Fadalah anil Hasan faqala wa qala atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajuzun huna bimakna hiya Sofiyah binti Abdul Muthalib ammatuhu wa ummu Zubair ibnul Awam ya. Jadi suatu hari datanglah seorang perempuan tua. Dalam syarah kitab ini disebutkan Ajuza ini adalah ammatuhu, adalah bibinya Nabi, bulenya Nabi ya, bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'ullah ayyudkhilanil jannah ya. Perempuan ini yang adalah bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah ayyudkhilani agar aku bisa masuk ke dalam al-jannah kepada surga Allah." Lalu faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya umma fulan, ya ibu," gitu ya. "Innal jannah la tadkhuluha ajuzun." Jenengan ngertos nopo kalau surga itu tidak ada la tadkhuluha, tidak mungkin orang-orang la tadkhuluha, tidak mungkin mereka masuk, yakni ajuz. Siapa yang masuk? Yakni ajuz, orang-orang tua. Jadi tidak mungkin surga itu dimasuki oleh orang-orang tua. Qala fawalat tabki. Lalu jadi ini hadis diriwayatkan oleh Hasan ya. Sahabat Al-Hasan radhiyallahu anhu, lalu sahabat Hasan berkata, atau sahabat Hasan bercerita bahwa Sofiyah ini kemudian berpaling lalu kembali dan menangis. Jadi berpaling dari Rasulullah lalu menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruha. Jadi beritahu kepada perempuan itu, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, bahwa beliau itu tidak mungkin masuk kepada surga itu wa hiya ajuz, dalam keadaan tua ya. Innallaha ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insya' faj'alnahunna abqaran uruban atraba ya. Maka baginda Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa tidak ada yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tua ya. Dari sini kemudian turun firman Allah, inna ansha'nahunna, maaf, dari sini kemudian beliau menyitir dari ayat Al-Qur'an insya', yakni surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a
faj'alnahunna abkaran urban atraba. Ya. Baik. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ya ini bentuk gurauan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kepada Sofia ammatun Nabi, bibinya Nabi Muhammad, bahwa ketika beliau meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar memasukkan beliau ke jannah, ke surganya Allah, itu diberitahu bahwa tidak ada di sana itu, di surga itu nanti ajuz. Tidak ada orang tua di sana, semuanya muda-muda gitu ya. Tetapi Sofia ini terlalu mengambil hati dan kemudian beliau tabki bukan syidatan gitu ya. Lalu menangis. Nah, memberitahulah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Hasan, tolong diberitahu kepada Sofia itu bahwa la tadkhuluha wa hiya ajuz. Jadi beliau itu tetap masuk surga, tapi beliau masuk surga dalam keadaan muda gitu ya. Atau dalam ayat yang beliau sebut ini di surah Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya, sesungguhnya kami menciptakan mereka itu bidadari-bidadari secara langsung. Faja'alnahunna abkaron, dan kami jadikan mereka sebagai abkar, gadis-gadis perawan, urban atau roba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ya, ini bagian dari bagaimana Nabi bergurau. Bab selanjutnya, bab maja'a fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Jadi bab ini bercerita tentang penuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syi'r, tentang syair gitu ya. Hadis yang pertama di sini hadis nomor 242. Haddatsana Ali ibnu Hujar qala haddatsana Syarik anil Miqdam ibni Syuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'r. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, ada seseorang yang datang kepadaku, kepada Sayyidah Aisyah, kemudian berkata, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sesuatu yatamatsalu bi syai'in minas syi'r? Apakah beliau itu pernah memisalkan sesuatu dengan mengungkapkannya melalui syair, gitu ya? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syair ibni Rawahah, gitu ya. Bi syair ibni Rawahah. Siapa itu Ibni Rawahah? Huwa Abdullah ibnu Rawahah al-Ansari al-Khazraji ahadun nuqba syahidul aqbah. Jadi Sayyidah Aisyah menjawab bahwa Rasulullah pernah memberi permisalan berupa syair, yaitu syair Ibnu Rawahah. Qalat kana yatamatsalu bi syair Ibni Rawahah wa yatamatsalu bi qawlihi ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid, gitu ya.
akan datang bil akhbar dengan kabar man lam tuzawwid, pada kamu orang yang tidak memberi ia bekal gitu ya. Oke, hadis selanjutnya. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibni Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'ir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sahabat Abu Hurairah menyatakan Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna asdaqa kalimatin, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan itu yang diungkapkan oleh penyair, qalaha asy-syair, kalimatu Lubaid, ya, adalah kalimat yang disampaikan oleh Lubaid. Ala kullu syai'in ma khalallah batil wa kada Umayyah ibni Abi Sallat ayyuslima. Jadi Lubaid ini seorang penyair terkenal di zaman Nabi. Kemudian ia juga pernah kalau bahasa dari beberapa kitab yang dari beberapa sumber yang coba saya cari, Lubaid ini adalah orang yang berislam ketika bertemu dengan Nabi, ya. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil, bahwa setiap sesuatu yang selain Allah adalah batil. Wa kada Umayyah ibni Abi Sallat ayyuslima, bahkan hingga hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt itu memeluk Islam, ya. Umayyah bin Abi Salt ini juga salah satu penyair yang juga sangat terkenal gitu ya. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah anil Aswad ibni Qais an Jundub ibni Sufyan al-Bajali. Qala asaba hajar usbu'. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh an Jundub, dari Jundub ibni Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Asaba hajarun usbu', aku terkena hajarun usbu'. Bukan saya ya, ini asaba hajarun usbu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jari-jari beliau itu terkena batu. Fadamiyat, lalu berdarah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal anti illa usbu'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau hanyalah jari jemari yang berdarah, sementara luka itu terjadi di jalan Allah. Jadi ini semacam syair gitu ya. Inilah salah satu contoh dari syair yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ya. Engkau hanyalah jari jemari yang berdarah, sedangkan fi sabilillahi ma laqiti. Sementara melalui jalan dari Allah itulah lakiti, kamu bertemu gitu, kamu bertemu di sini antara jari-jari itu dengan luka itu sendiri gitu ya.
Hadis selanjutnya, haddatsana Ibnu Abi Umair qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah anil Aswad Ibni Qais an Jundub Ibni Abdullah Al-Bajali nahwuhu. Hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibni Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri qala amba'ana Abu Ishaq anil Barra ibni Azib qala lahu rajulun afarartum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bara ibni Azib. Beliau berkata, suatu hari berkata seorang laki-laki kepada Al-Bara ini, afarartum an Rasulillah, apakah engkau melarikan diri dari Rasulullah SAW? Ya Aba Umarah, wahai Abu Umarah. Faqala la, lalu beliau menjawab, tidak, walillahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beranjak langsung, walakin walla sara'anun nas, ya. Tetapi yang berpaling adalah orang barisan di hadapannya. Talak qathumum hawazinu bin nabl, ya. Karena mereka dihujani oleh anak panah, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baghlatihi ala baghlatihi, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas baghlnya. Wa Abu Sufyan ibnu Al-Harith ibni Abdul Muttalib akhidun bilijamiha. Dan saat itu juga Abu Sufyan ibni Haris bin Abdul Muttalib memegang bilijamiha dengan pegangannya, pegangan dari kekangan itu, ya. Wa Rasulullah SAW yaqulu ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Lalu Nabi SAW bersabda, aku ini seorang nabi, aku tidak akan pernah berdusta karena aku adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Ya. Hadis yang selanjutnya yakni hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abu Razzaq qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman qala haddatsana Thabit an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada. Jadi ini cerita tentang umrah qada. Ya. Jadi umrah qada ini umrah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, karena di tahun-tahun sebelumnya beliau tidak bisa pergi ke Mekah, lalu terutama untuk melaksanakan haji, maka pada tahun ini dilakukanlah yang namanya umrah qada. Wabnu Ruwahah yamshi baina yadayhi. Lalu ada Ibnu Ruwayhah yang berjalan di depan Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yaqul khallu banil kuffar an sabilil yawm.
Khallu banil kuffar an sabilihil yaum. Ya. Singkirkan. Jadi ini bicara tentang syair yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di saat beliau akan pergi ke Makkah untuk melakukan umroh qada, ya. Jadi syairnya ini berbunyi khallu banil kuffar an sabilih, ya. Al-yaum nadribukum ala tangzilih. Jadi singkirkanlah orang-orang kafir ini jadi dari jalan Rasulullah SAW. Kami akan menyerang mereka agar baginda boleh masuk. Darban yuzilul ham an maqilihi. Pukulan akan memisahkan kepala dari lehernya, ya. Wa yudhilul khalila an khalilihi. Pukulan yang dapat membuat seorang kekasih melupakan kekasihnya. Jadi ini semacam bagaimana Rasulullah SAW menegosiasikan kekuatan beliau kepada kaum kufar di Mekah, gitu ya. Faqala lahu Umar. Lalu sahabat Umar berkata, wahai Ibnu Rawahah, ya benar Rawahah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syair. Lalu Umar berkata, ya Ibnu Rawahah, di hadapan Rasulullah SAW engkau bersyair. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khalli anhu ya Umar. Oh maaf, ini tadi syair yang dilakukan oleh Ibnu Rawahah, ya, kepada Nabi. Singkirkanlah orang-orang kafir dari jalan Rasul, kami akan menyerang mereka agar baginda boleh masuk. Pukulan yang akan memisahkan kepala dari leher, pukulan yang dapat membuatkan seorang kekasih melupakan kekasihnya. Abu Rawahah ini bersyair di hadapan Rasulullah SAW sebagai cara Abu Rawahah untuk memberi tahu kepada kafir di Mekah, gitu ya. Khalla anhu ya Umar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah khalla anhu, biarkanlah ya syair ini lebih cepat. Asra'u fihim min nadhin nabali, ya. Jadi syair ini lebih cepat menusuk kalbu daripada tusukan panah. Ya, artinya Nabi Muhammad SAW membolehkan untuk bersyair, menggunakan syair ketika berhadapan dengan kelompok yang tidak sepakat dengan kita. Kemudian, ya itu sebagai alat negosiasi selain daripada peperangan, ya, atau panah kalau dalam bahasa di hadis ini. Haddatsana Ali ibn Hujar qala haddatsana Syariq an Simak ibn Harb an Jabir ibn Sumarah qalat jalalastun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Jabir bin ibnu Sumarah, Jabir ibn Sumarah. Beliau mengatakan jalastun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktaru min mi'ati marrah, sering banget, bahkan lebih banyak dari 100 kali. Wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-syi'r. Dan di tengah-tengah kami kami berkumpul itu, sahabat-sahabat Rasulullah itu bersyair, wa yatadzakaruna asya an amril jahiliyah. Jadi mengenang cerita-cerita atau peristiwa di masa jahiliyah. Zaman dahulu, ya, gitu, ketika dulu, gitu ya. Nah, ini menarik karena wahwa sakitun.
Dan Rasulullah hanya diam saja, warubama tabassama ma'ahum. Dan sekali-kali beliau juga tersenyum bersama mereka, menertawakan masa-masa jahiliyah bersama-sama, gitu ya. Hadis yang ke-249. Haddatsana Ali ibnu Hajar qala haddatsana Syariq an Abdul Malik ibni Umair an Abdi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy'aru kalimatin takallamat, kalimat syair yang paling indah, asy'aru kalimatin takallamat biha al-arabu kalimatul lubayt. Jadi syair yang paling indah yang pernah diucapkan oleh al-arabu, orang-orang Arab, kalimatul lubayt, yaitu kalimat atau syair yang pernah disampaikan atau dituliskan oleh Lubayt, ala kullu syai'in ma khalallahu batil, yakni setiap sesuatu selain Allah adalah batil, gitu ya. Selanjutnya hadis ke 250. Haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah an ibnillah an Abdullah ibni Abdurrahman At-Taifi an Amru ibnu Syarid an abihi qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh an Amru ibni Syarid. Qala kuntu ridfan Nabi. Aku menaiki kendaraan di belakang Rasulullah SAW. Fa'ansyattuhu, lalu aku bersyair, mi'ata qafiyah, 100 rangkap, gitu ya. Lalu aku bersyair, gitu ya. Min qawli Umayyah ibni Abi Salat Ats-Tsaqafi. Saya berdendangkan syair dari syair yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Salt, salah satu penyair terkenal di masa Rasulullah SAW. Kullama ansyattuhu baitan, setiap kali aku bersyair satu bait, itu dua kalimat gitu ya. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hei hatta ansyatuhu mi'ata yakni baitan. Teruskan sampai, jadi Rasulullah SAW berkata teruskan gitu ya, sehingga aku bersyair sampai 100 mi'ata yakni baitan, sampai 100 bait. Faqala Nabi SAW in kada la yuslimu, hampir-hampir saja Umayyah ini berislam, gitu ya. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari wa Ali ibn Hujr wal ma'na wahid. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Zanad an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yad'u li Hasan ibni Thabit mimbaron fil masjid. Jadi suatu hari Rasulullah SAW ini menyediakan mimbar di masjid untuk Hasan bin Thabit. Yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hasan bin Thabit ini berdiri di atas mimbar itu dan
yaqumu alaihi qa'iman yufakhirun nabi. Mengekspresikan kebanggaan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yunafihu an Rasulillah SAW wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'ayyidu Hasan biruhil qudus. Sesungguhnya Allah itu membantu Hasan dengan Ruh Kudus. Ma yunafi'u au yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu membantu Hasan dengan Roh Kudus selagi mana ia mempertahankan ataupun ia menyampaikan syairnya dengan bangga tentang Rasulullah SAW. Ya. Hadis selanjutnya, haddatsana Ismail ibnu Musa wa Ali ibnu Hujar qala haddatsana ibnu Abi Zannat an abihi an Urwah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Gitu ya. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh garis dari periwayat yang lain, tapi periwayat utama ini adalah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik, saya kira demikian dari dua bab yang kita baca, yakni tentang mizah, tadi yang hadis bab pertama yaitu tentang mizah ataupun gurauan dari Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita bisa mendapat hikmah antara lain bahwa mizah itu boleh, ya, bergurau itu boleh, bersenda gurau itu bisa dan dibolehkan asal kadarnya cukup saja, tidak terlalu berlebih-lebihan. Jangan menjadikan gurauan itu sebagai hari-hari kita, jangan menjadikan itu sebagai cara kita, kalau bahasa sekarang, membuli gitu ya, terus-menerus berlebih-lebihan. Maka sebagaimana diungkap dalam syarah ini, bahwa mizah itu biqadri milh minat ta'am. Jadi cukup seperti kadarnya seperti garam di makanan yang kita makan. Jadi cukup saja, tidak usah berlebih-lebihan. Terlalu asin itu tidak enak gitu ya. Kemudian bab yang kedua berbicara tentang bagaimana Nabi juga bersyair, mendengarkan syair, kemudian membolehkan sahabat bersyair, dan beliau juga merespon para sahabat ketika para sahabat itu berkumpul, kemudian menceritakan tentang masa-masa jahiliyah mereka, dan Rasulullah SAW mengiyakan, kemudian sesekali tersenyum, artinya membolehkan saja, gitu ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita mendapatkan pelajaran tentang hari-hari, tentang kebiasaan, tentang ya tasliyah, apa ya, hiburan-hiburan yang mungkin boleh, bukan yang mungkin, yang boleh kita lakukan dengan kadar yang cukup saja. Ya, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya dari apa yang saya baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran tentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.